Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. How are you today? Very good. We're so happy that you're feeling good today. Oh my God. Just thank you. Just thank you, yeah. Oke, hari ini kita udah main games dulu ya. Gamesnya nanti setelah tes. Right, today there will be a games, but after the test. Today is a new topic. Okay. What? Oke, hari ini seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita perhatikan dulu sekelilingnya. Apakah ada sampah? No. Yes, there's a trash. Sampah masyarakat boleh Sama siapa nih? ada yang masuk. Buang sampah ingat. Handphonenya boleh dilepas dulu sebentar kita pakai. Oke, kita lanjut sebelum mulai. Kita hari ini masih membahas tentang teori masisa. Ada berapa teori masisa? Tiga. Nah, yang pertama masih ingat? Coba Adnan sebutin yang pertama. Kalau masih ingat. Ada yang ingat teori masisa yang pertama? Kalau teori masisa yang kedua? Oke, kita ingat bahwa kalau sebuah teorema yaitu sebuah polinomial jika dibagi dengan bentuk linear x kuadrat, jadi sisanya itu sisanya f dan itu adalah hasil sebuah nilainya atau fungsinya ya. Sedangkan kalau bentuknya linear b, berarti s-nya sama dengan f, berarti b hari ini kita akan membahas tentang teorema sisa yang ketiga. Nah, tunggu disebutin dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuannya yang pertama, tentu saja kalian akan menguji, ya, sama sebelumnya menguji kebenaran tentang teorema sisanya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan teorema sisa tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Tuhan, pimpin doa dulu sebelum belajar. Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran matematika yang sangat seru kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa dimulai. Oke, lanjut ya. Pertanyaannya, apakah kalian masih ingat dengan apa itu derajat polinomial? Dan nilai derajat polinomial iya, jadi derajat polinomial itu ditentukan dari pangkat tertinggi. Kalau pangkat tertingginya 8, berarti derajatnya adalah 8. Oke, sekarang ini ya. Jadi derajat polinomial itu merupakan pangkat tertinggi dari semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan derajat hasil bagi dan derajat sisa membaginya? Apakah kalian masih ingat hubungannya ini apa? Ayo, kalian masih ingat hubungannya tentang derajat hasil bagi dan derajat sisa pembagian? Corner itu apa sih? Cuma bagi biasa. Oke, perhatikan ini ya. Silakan ya penyuruh kita pulang. Terima kasih. Thank you for today. Banyak. Kita pulang. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you very much. Thank you.
derajat membagi. Coba perhatikan ini, kalau misalkan diketahui GX itu berderajat 8, kemudian dibagi oleh HX yang berderajat 1, tentukan derajat hasil bagi dan sisa pembagiannya. Derajat hasil baginya berapa? 7. Kemudian kenapa 7? 8 kurang 1. Iya, karena ini 8 ya. Polinomialnya 8. Pembaginya berderajat 1. Nanti 8 kurang 1 sama dengan 7. Kemudian derajat sisanya. Ayo. Derajat sisanya berapa? 1. Kurang dari 1. 0. Atau kalau X pangkat 0 ini berarti ya, kasih putusannya. Nah, coba kita lihat yang berikutnya, bagaimana kalau GX dibagi oleh HX yang berderajat 2. Berarti hasil baginya, derajat hasil baginya adalah berapa? Apa tahu? Kayak kalian bisa nggak? Kalau tadi GX dibagi oleh HX yang berderajat 1, derajat hasil baginya 7. Kalau sekarang misalkan GX dibagi oleh HX yang berderajat 2, berarti hasil baginya iya GX sama. Iya, berarti 6. Berarti kemudian derajat sisa pembagiannya 1. iya 1. Gitu ya. Makanya kalau kalian membagi polinomial yang linear AX tambah B, hasil sisanya selalu konstanta. Kalau kalian membagi dengan bentuk kuadrat, sisanya berbentuk AX tambah B. Karena silakan dibaca. Bukan lagu, bukan pada hari Minggu. Ya. Andika coba baca. Pada hari Jumat, salah satu murid di SMA Negeri 1 Palu membagikan kue karena sedang merayakan rasa syukurnya setelah lulus di Universitas ternama. Kue tersebut dimuat pada 4 kotak yang berbeda dengan jumlah perbandingan yang ketat. Kemudian, ibunya menambahkan 2 kotak lagi yang sama dengan kotak kedua dan jumlah kue pada kotak pertama sama dengan perbandingannya. Oke, misalkan ada 4 kotak ya, dibandingkan dengan kue. Kemudian bahwa ibunya itu mendapatkan 2 kotak lagi yang sama dengan kotak kedua. Kotak kedua ini ada 3 ya. Kenapa ada 3? Karena dia tambah 2
lupa. Begini aja. Oke, silakan segera kalau udah gitu. Alhamdulillah dari kelas kosong ya Allah. Dan kakak mau makannya. Foto. Apa sudah tadi? Ah iya. Boleh sekarang bergerak untuk mulai update depan. Lalu aku Oh ini masih. Pada aku berarti. Asa ini tulis kalimat tanyanya ada. Jawaban ya. Tidak. Asa. Ini masih ada yang mau scan? Ya, ini soal. Ini soal ya, sulit. Bisa. Hah? Kenapa Ju? Ada. Setelahnya lagi. Ju apa ini? Is, apa ini? Ayo kita ngomong Kita mau mana tadi skena? Soal ceritanya ditulis di apa? Ini apa? Iya, mau kasih Nomor satu. Pakai 3 cara yang satu itu pakai biasa. Ada 3 kan? Kalian pilih salah satunya. Nomor 2 boleh malas kali kita Gak ada berarti tugas-tugas sama tuh saja nanti. Apa ini kak? Makanya usahakan cepat. Enggak ada, bikin teman enggak? Ini baru gimana? Soal. Ini bisa difaktorkan. Berarti 0. Dia pembagian 1 berarti aja. Oh, 0 sama B per A. Pertanyaannya 1.
Apa berpon suka? Jangan dulu Alka, kita kelompok aja. Kawin kameranya sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan cara pengerjaan dari soal yang tadi Kak Azza kasih. Jadi kita lihat, saya bacakan dulu soalnya ya. Pada hari Jumat, salah satu murid di SMA Negeri 1 Palu membagikan kue karena sedang merayakan rasa syukurnya setelah lulus di universitas ternama. Kue tersebut dimuat pada 4 kotak yang berbeda dengan jumlah perbandingan yang tetap. Kemudian ibunya menambahkan 2 kotak lagi yang sama dengan kotak kedua dan jumlah kue pada kotak pertama sama dengan perbandingannya. Pertanyaan yang pertama, apabila jumlah murid yang akan dibagi sama dengan 4 kurangnya dari kuadrat perbandingan kue, berapa banyak kue yang diterima masing-masing murid dan kue yang tersisa? Jadi yang ditanya itu berapa banyak kue yang diterima dan juga kue yang tersisa. Nah di sini kita mau cari dulu dia punya perbandingan. Nah dari yang tadi Kak Azza sampaikan, kalau R-nya kalau A-nya itu kita ganti dulu dengan R. Jadi kan pertama rumusnya itu UN sama dengan A kali R N kurang 1. Nah kalau A-nya ini kita ganti dengan R, maka jadinya U1 sama dengan R dikali R pangkat 1 kurang 1 sama dengan R, karena R dikali R pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi R kali 1 itu R. Terus habis itu yang kedua kita ganti N-nya jadi 2, jadi U2 sama dengan 3R. Kenapa 3R? Karena tadi dibilang kalau ibunya menambahkan 2 kotak lagi, jadi ada 3 kotak sekarang. Jadi 3R dikali R pangkat 2 kurang 1 sama dengan 3R kuadrat. Nah terus yang kedua U3. Nah U3 sama dengan R dikali R pangkat 3 dikurang 1
dapat ininya. Jadi R pangkat 4 ditambah R pangkat 3 tambah 3R pangkat 2 tambah R. Nah, lanjut kita selesaikan soal nomor 1. Apabila jumlah murid yang akan dibagi sama dengan 4 kurangnya dari kuadrat perbandingan Q. Jadi pembaginya itu karena dibilang 4 kurangnya dari kuadrat, maka yang kita dapat R kuadrat dikurang 4. Jadi yang tadi kita dapat ini dikurangi dengan R kuadrat dikurang 4. Nah, di sini saya pakai cara pembagian biasa, pembagian bersusun. Bisa juga pakai Horner, tapi saya pakainya yang bersusun. Nah, kita mulai pembaginya. R pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 2, hasilnya R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 dikalikan R pangkat 2, R pangkat 2 dikalikan R pangkat 2, ini R pangkat 4, turun, terus R pangkat 2 dikalikan min 4, itu hasilnya 4 R pangkat 2. Ya, terus ini dikurang, karena di sini tidak ada R pangkat 3, jadi kita tulis R pangkat 3 nya itu 0, maka R pangkat 3 dikurangi 0, hasilnya tetap R pangkat 3. Terus di sini 3 R pangkat 2 dikurangi dengan min 4 R pangkat 2, itu hasilnya 7 R pangkat 2, dan R nya juga turun. Terus lanjut kita bagi lagi, R pangkat 3 itu dibagi dengan R pangkat 2, hasilnya R, terus R dikalikan R pangkat 2, hasilnya R pangkat 3. R dikali dengan min 4, min 4R. Terus dikurangi lagi, karena R pangkat 2 di sini tidak ada, jadi kita taruh 0. 7 R pangkat 2 dikurangi 0, hasilnya tetap 7 R pangkat 2. R dikurang min 4R sama dengan 5R. Nah, terus ini masih bisa kita bagi ke atas kan? Bisa. Nah, 7R pangkat 2 dibagi dengan R pangkat 2, itu hasilnya 7. Jadi 7 dikalikan R pangkat 2, hasilnya 7R pangkat 2. 7 dikalikan min 4 sama dengan 8. Dikurangi, ini habis, ini turun. Jadi 5R dikurang min 28, jadi ini tambah 28. Berarti ini hasil, ini berarti ini adalah banyak kue yang diterima masing-masing murid, dan ini adalah sisa dari kue yang terbagi. Lanjut nomor 2, yang ditanya dari banyak sisa yang kalian peroleh pada nomor 1, uji kebenarannya dengan menggunakan teorema sisa. Sebelum lanjut ke nomor 2, nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Yang lain pakai kerja, ini pakai Pino. Ada yang pakai Horner biasa? Cuma ada yang pakai Pino. Oke, sekarang dari nomor 1 kita selesaikan dulu pertanyaannya, ya. Jadi nomor 1 pertanyaannya tentang apa? Sisanya Berapa banyak kue yang didapat masing-masing siswa dengan sisanya. Jadi berapa? yang berapa itu R-nya itu Pak? Jadi yang mana itu? Yang atas. Hasil Hasil. yang bawah sisa. Ditulis di sini. Biar semangat. Yang ini Pak. Kadang-kadang kayak sabinya. Ada yang mengadakan benar atau tidak. Boleh. Turun. Lipat berapa? Dan saat itu. Sampai sini ada yang pertanyaan dulu nomor 1. Sampai sini ada pertanyaan nomor 1. Tidak, jangan ini Pakai titik yang mau pakai tombel terserahmu. Oke. Lanjut. Pada pink check on.
jangan Dex per Oke, lanjut nomor 2. Dari banyaknya sisa yang kalian peroleh pada nomor 1, ujilah kebenaran dengan menggunakan teorema sisa. Jadi sebelumnya sudah Kak Aiza sampaikan tadi cara-cara menggunakan teorema sisa 3. Nah, dari teorema sisa 3 itu bentuknya seperti soalnya dia kan tadi pembagian kita dapat dari nomor 1 itu kan R kuadrat kurang 4. Nah, dari R kuadrat kurang 4 itu kita cari dulu faktornya. Faktor yang kita dapat yaitu R tambah 2 sama R kurang 2. Kenapa bisa? Karena ini kalau kita kalikan ini hasilnya bakal jadi seperti ini. Misalnya R kali R itu kan R kuadrat, 2 kali min 2 itu kan min 4. Jadi faktornya dari R kuadrat kurang 4 sama dengan R tambah 2 sama R kurang 2. Terus habis itu kan ada 2 faktor, jadi kita cari satu-satu dulu menggunakan rumus yang tadi Kaza perlihatkan di PPT. Jadi rumusnya itu F A sama dengan PA tambah Q. Nah, A yang dimaksud ini A dari faktor yang tadi kita dapat. Misal di sini R tambah 2. Nah, R tambah 2 ini kan A itu didapat dari ini 2, tapi ada bentuknya lagi, harus di min A dulu, X kurang A dulu. Jadi karena di sini masih plus, harus diubah lagi menjadi min. Jadi di sini kita taruh min 2 sama dengan P dikali A-nya min 2 ditambah I. Terus F min 2 itu kita cari pakai ini yang R pangkat 4 tambah R pangkat 3 tambah 3R pangkat 2 tambah R. R-nya kita gantikan dengan min 2. Jadi min 2 pangkat 4 tambah min 2 pangkat 3 tambah 3 dikali min 2 pangkat 2 tambah min 2 sama dengan ini dikali jadi min 2P ditambah I. Terus ini hasilnya min 2 pangkat 4 16, min 2 pangkat 3 min 8, 3 dikali min 2 pangkat 2 4, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12, min 2 sama dengan min 2P tambah I. Persamaan pertama dapatnya 18 sama dengan min 2P tambah I. Terus yang kedua, untuk faktor yang kedua kita dapat A-nya 2 karena R-nya R sama R kurang 2 itu disamakan 0, jadi R sama dengan 2. Nah, habis itu ini dikasih masuk 2. Ambil lagi ini, kasih masuk di sini, jadi 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2P ditambah Q. 16 ditambah 8 ditambah 3 dikali 4 hasilnya 12 ditambah 2 sama dengan 2P tambah Q. Nah, ini ditambah hasilnya 38, dapat persamaan yang kedua. Terus kita substitut, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 dikasih begini. Min 2P tambah Q sama dengan 18 dikurang 2P tambah Q sama dengan 38. Q dengan Q habis, min 2P dikurang 2P itu hasilnya min 4P, 18 dikurang 38 hasilnya min 20. P sama dengan min 20 dibagi min 4 hasilnya 5. Nah, karena P-nya sudah kita dapat, kita harus mencari Q lagi. Ambil salah satu persamaan. Saya ambil yang di sini yang 2P ditambah Q sama dengan 38. Nah, P-nya saya kasih masuk 2 dikali 5 tambah Q sama dengan 38. 2 kali 5 10. 10 dipindahkan jadi dikurang Q sama dengan 38 kurang 10, maka Q sama dengan 28. Terus kita kasih masuk ke bentuk yang terakhir, SF sama dengan PX tambah Q, maka sisa dari kue tersebut yaitu 5X tambah 28 sama hasilnya dengan yang tadi kita cari pakai cara bersusun. Oke, tepuk tangan untuk
siapa mau menyimpulkan? Kelompok lain lagi Kak. Rafli. Ilham mau Ilham? Ilham pastinya jago. Nika. Alif? Iya, Alif. Alif katanya. Semangat. Alif? Tidak sebelum selesai. Ali mau banget. Rizka apa? Tahu dah. Siapa? Iwan? Apa tuh? Juang, yo Juang. Oke. Nomor 3. Simpulkan saja. Bukan, Rizka. Oke, baik. Sini di depan. Bentar Kak. Punya teori mati tadi. Teori ketiga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang dua soal ya. Di sini pembagian biasa bisa menggunakan banyak cara. Ada pembagian biasa, ada pembagian Horner biasa, ada Horner Kino. Terus yang kedua ini kita belajar tentang teori sisa yang baru, teori ketiga, yaitu yang mana menurut teori ketiga, jika fx dibagi oleh x min a kali x min b, maka sisanya sama dengan px tambah q, dengan fa sama dengan pa tambah q, dan xb sama dengan pb tambah q, pb tambah q. Ya. Terima kasih telah menonton video. Jul. Iya dong. Karena dia juga punya cicit. Nanti dibandingkan dia juga dari SD. Yang pernah saya dengar itu kalau misalnya Einstein menikah dengan orang paling cantik itu bisa kemungkinannya bisa saja anaknya lahir sepintar Einstein, bisa juga terlahir sebagai secantik istrinya, tapi bisa juga terlahir Kita dari Sail Altif kali ini akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yang dimana kita dapat pelajari adanya teori sisa yang dimana jika FA sama dengan PA tambah I yang diketahui dari pembagiannya, dan yaitu seperti F pangkat 2 kurang 4, dan juga kita hari ini bisa mempelajari adanya teori sisa itu sendiri. Teori sisa kan? Nah, itu saya kak. Teori sisa 3. Nah, itu dengan adanya pengetahuan tentang teori sisa ini kita bisa menjawab soal-soal yang telah diberikan ke Anda. Terima kasih. Ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Alif, ya. Pertanyaan tadi mana mudah menggunakan teorema atau pakai sino atau Horner atau cara bersusun. Ada yang menggunakan cara bersusun, ada yang bilang teorema mudah, ada yang pakai kino aja ada ciri soal yang hanya bisa dikerjakan dengan menggunakan teorema 3 ini. Dan bisa kalian kerjakan pakai kino, Horner atau full pakai bersusun. Oke. Sebelumnya ada yang mau sampaikan kesulitan tentang hari ini? Bagian mana? Bagian mana yang paling sulit kira-kira? Pertanyaan
ada yang muat tuh. Boleh ditutup, nanti kamu kerja. Udah lama tadi kan? Kalau boleh tinggal dong sepakai kesimpulan. Dikirim di sini ya. Iya. Jawabannya, LKPD-nya silakan dikirim di Lagi mau ada yang pakai ini. yang belum selesai boleh simpan scannya. Kita punya ini selotip. Lesekan dari selotip. Ya, iya. Kok apa senang malah sedih bingung. Tenang. Langsung kirim. Sekarang gue kirim ya. Ya sabar, sabar, natural. Tunggu. Ibu jaringan nih. Gue bikin malu ya. Kenapa sih?